Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati salah satu nikmat Allah yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, jamaah. Nikmat nopo niku jamaah? Yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas apa saja. Dengan nikmat sehat, insya Allah kita dijauhkan dengan yang namanya sakit. Dan dengan nikmat sehat kita dimudahkan langkah kita menuju Baitullah, rumahnya Allah, masjid yang kita cintai ini, Masjid Babus Salam, tanpa kekurangan dan halangan suatu apapun. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di akhirat nanti kita semua yang hadir di sini bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan sedikit waktu ini mari kita ulas bersama, kita belajar bersama tentang satu amal soleh, yang mana amal soleh ini semakin lama semakin memudar, jemaah. Amal soleh ini semakin lama mungkin semakin hilang dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali fenomena di sekitar kita, mungkin di perkantoran atau mungkin di pasar-pasar. Banyak sekali yang menjalankan kecurangan. Jadi kejujuran ini tidak diletakkan di mana mestinya, atau mungkin sebagai pondasi utama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam kuliah subuh kali ini mari kita belajar bersama-sama tentang satu akhlak atau amal soleh yang mungkin dari hari ke hari mungkin memudar keadaannya, yaitu akhlak kejujuran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagai seorang muslim ini wajib hukumnya untuk berperilaku jujur. Jujur dalam hal apa, jemaah? Pertama, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam keyakinannya. Karena hanya berakhlak kejujuran inilah yang akan mengangkat derajat kita itu lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran itu apa, jemaah? Kejujuran itu adalah menyelaraskan antara yang tampak dan yang tersembunyi, yang diperlihatkan ataupun yang disembunyikan
di hadapan manusia tanpa mengurangi atau melakukan kedustaan antara hati kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, akhlak kejujuran ini adalah akhlak yang sangat mulia jamaah. Karena nopo? Karakter jujur ini tidak akan melekat. Tidak akan melekat atau tidak membersamai bagi orang-orang yang tidak jujur. Itu yang diprioritaskan yang paling utama. Jadi akhlak kejujuran ini akan melekat. Akan melekat pada hati orang-orang yang berhati yang bersih, berhati yang lurus. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai hambanya jamaah untuk apa? Untuk membersamai dengan atau kepada orang-orang yang berhati lurus atau jujur, setelah memerintahkan kita untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-119, bisa dicek nanti di rumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu bersama orang-orang yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kejujuran adalah akhlak yang dimiliki oleh nabi-nabi kita. Nah, bahkan kejujuran inilah karakter yang tampak atau karakter yang pertama selalu diperlihatkan oleh nabi-nabi kita dari sebelum diutus menjadi seorang nabi jemaah. Nah, dengan berbekal akhlak kejujuran inilah para nabi-nabi kita ini memerangi. Jadi diperangi. Kedustaan-kedustaan itu diperangi yang telah menyeret kita sebagai manusia ini ke dalam jurang jahiliyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat yang ke-41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana shadiqal nabiyya. Yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan juga seorang nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surat Maryam juga ayat yang ke-54 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam akhlak jujur Nabi Ismail, maksud saya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Yang tadi surat Maryam ayat 41 yang telah menceritakan akhlak jujur pada Nabi Ibrahim, dan yang sekarang ayat yang 54 menceritakan kisah kejujuran dari Nabi Ismail. Yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Qur'an, dia benar-benar seorang benar janjinya, seorang rasul dan seorang nabi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena apa? Karena betapa mulianya manusia ini yang memiliki akhlak kejujuran ini, sampai-sampai orang jahiliyah pada masa itu tidak berkutik manakala bersosialisasi dengan mereka, dan akhirnya mereka pun harus mengakui sebagaimana Rasulullah SAW diposisikan sebagai Al-Amin,
di Mekah pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena kejujuran Rasulullah inilah sebagai pondasi utama atau contoh bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Entah itu dimanapun, di pekerjaan kita, di rumah tangga kita, atau mungkin di dalam mendidik anak kita, kita harus selalu memondasikan yang paling utama di sini adalah kejujuran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jujur itu berat. Sekali lagi, jujur itu berat. Apalagi ketika kondisi kita ini terlanjur terbiasa nopo? Bujui. Terbiasa senengane bohong. Nah, kenapa? Karena memang kejujuran itulah sebenarnya bentuk akhlak yang mampu membangun kepribadian seseorang menjadi positif, jamaah. Lebih positif, lebih kuat. Nah, oleh sebab itu setan ini selalu berusaha mengarahkan segala daya dan upaya untuk menjerumuskan manusia ke dalam jurang kedustaan. Dan setan telah mempersiapkan jurang kedustaan sedemikian rupa sehingga jika kita masuk ke dalam lubang kedustaan itu pasti kita akan sulit untuk keluar. Tadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, tujuan setan itu hanya satu, jamaah. Tujuan setan itu hanya satu, yaitu menghancurkan kepribadian positif manusia sehingga ia tersesat selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Itulah mengapa Rasul kita ini selalu mengingatkan kita sebagai umatnya tentang pentingnya akhlak kejujuran ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, seseorang yang senantiasa menghiasi dirinya, menghiasi kehidupannya dengan akhlak kejujuran, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ia akan mendapatkan apa? Ia akan mendapatkan satu jaminan, yaitu ketenangan hati. Jaminan ini dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2518 yang berbunyi, da'ma yuribuka ila mala yuribuka fa innas sidqa tu'manina wa innal kadhiba riba. Yang artinya, tinggalkanlah segala yang meragukanmu kepada segala yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa ketenangan dan sesungguhnya dusta itu membawa keraguan-raguan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup untuk khutbah atau kuliah subuh pada pagi hari ini adalah kita harus selalu mendahulukan yang namanya kejujuran dimanapun kita berada, di pekerjaan kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, ataupun dalam mendidik anak istri kita prioritaskan yang pertama yaitu kejujuran. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.